Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Ibu Ustazah Ambar, semoga Allah menjaga beliau dan keluarga. Ustazah yang lain yang mungkin bergabung di ruang keluarga kita ini juga semoga menambah keberkahan kita semuanya. Khusus kepada juga host kita Bu Nia, terima kasih sudah mengantarkan. Para umahat, akhwat yang saya tidak sebutkan satu persatu, di sini ada Bu Yarni, Bu Najla, Bu Husna, Bu Dwi dan yang lainnya. Semoga disebabkan majelis yang baik ini, sekali lagi Allah memberikan perlindungan dan penjagaannya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita awali kajian kita sore hari ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian sore ini akan membahas surat At-Takwir 1 sampai 14. Surat At-Takwir ini adalah surat yang dikelompokkan ke dalam surat Makkiyah. Turun sebelum Nabi berhijrah. Dan dinamakan dengan surat At-Takwir karena dibuka dengan firman Allah, "Idza syamsu kuwirat." Apabila matahari digulung. Digulung di sini maksudnya seperti orang mau pakai serban di kepala itu, dililit-lilit, ya, dibuntel-buntel, kemudian dilemparkan. Ya. Itu maksud daripada kuwirat di sini. Ummahat dan akhwat hafizakumullah. Adapun hubungan surat At-Takwir ini dengan surat sebelumnya, yaitu surat Abasa, bahwa surat yang sebelumnya berbicara tentang ketakutan, kekerasan yang terjadi pada hari kiamat, yaitu di surat Abasa, fa idza ja'atis shakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Ini berbicara tentang keadaan yang menakutkan di hari kiamat di surat Abas. Ya. Maka di surat ini Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang ciri-ciri hari kiamat dan ciri-ciri hari pembalasan itu. Ya, jadi kalau di Abasa dan surat apa ya, Faida An-Nazi'at ya. An-Nazi'at, Abasa itu berbicara tentang ketakutan. Fenomena yang sangat menakutkan pada hari kiamat sampai seseorang berlari dari saudaranya, dari ibunya, dari ayahnya. Maka surat At-Takwir ini berbicara tentang tanda-tanda hari kiamat dan tanda-tanda adanya hari pembalasan. Ya. Ummahat dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun keutamaan dari surat At-Takwir ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Umar Rasulullah bersabda, "Man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamah ka'annahu ra'ya 'ain falyaqra idza asy-syamsu kuwirat wa idza as-samaa'u fatarat wa idza as-samaa'u syaqqat." Siapa yang senang ingin melihat hari kiamat seolah-olah dia melihat dengan mata kepalanya, maka hendaklah dia membaca surat Takwir ini, idza syamsu kuwirat, atau membaca surat
infitar, idzas sama'u fatarat, atau membaca idzas sama'u syaqqat. Jadi surat At-Takwir ini dan surat Infitar serta surat Insyiqaq, kata Nabi, siapa yang kepengen melihat hari kiamat seolah-olah dia melihat dengan mata kepalanya sendiri, hendaklah dia merenungi membaca 3 surat itu. Ummahat akhwat hafizakunallah, sebelum kita masuk ke tafsir per ayatnya, saya akan membahas tafsir secara umum ya, artinya kandungan ayat secara umum. Yang pertama, hari kiamat, hakikat hari kiamat dan ketakutannya itu ada yang terjadi di dunia, yaitu dari ayat 1 sampai 6. Ya, itu ayat 1 sampai 6 itu berbicara tentang hakikat hari kiamat dan suasana mencekamnya yang terjadi di dunia. Jadi ayat 1 sampai 6 itu kejadiannya di dunia. Jadi dari idzas syamsu kuwirat sampai dengan wa idzal biharu sujirat ayat 6 itu ya suasana mencekam kejadian yang terjadi di dunia. Adapun yang terjadi setelah kebangkitan, kita tahu kehancuran lalu nanti dibangkitkan, itu fenomenanya dijelaskan dari ayat 7 sampai 14. Jadi 7 sampai 14 itu kejadian setelah hari kebangkitan, setelah kebangkitan. Kalau 1 sampai 6 terjadi di dunia. Kalau sekali lagi ayat 7 sampai 14 terjadi setelah manusia dibangkitkan. Yaitu berarti dari ayat wa idzan nufusu zuwijat sampai ayat alimat nafsum ma ahdarat. Jadi kalau kita hari ini sampai ayat 14, berarti 2 tema besar inilah yang kita akan bahas, yaitu suasana atau hakikat hari kiamat yang terjadi di dunia, yaitu ayat 1 sampai dengan ayat 6. Kemudian suasana yang menakutkan setelah kita dibangkitkan, yaitu ayat 7 sampai 14. Karena kita hari ini sampai ayat 14. Paling tidak sudah ada gambaran yang tema besarnya hari ini itu. Ya. Membicarakan tentang suasana yang menakutkan di dunia, 1 sampai 6. Berbicara tentang suasana yang menakutkan, mencekam setelah kita dibangkitkan, 7 sampai 14. Ummahat dan akhwat hafizakunallah, biar lebih sempurna walaupun kita belum bisa langsung ayat berikutnya, tapi secara umum saya gambarkan dulu. Kemudian setelah itu At-Takwir ini berbicara tentang hakikat wahyu. Ayat 15 sampai 18 berbicara tentang hakikat wahyu. Fala uqsimu bil khunnasil jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim. Ini berbicara tentang hakikat wahyu. Kemudian setelah itu berbicara tentang penetapan kenabian Nabi Muhammad, yaitu ayat 19 sampai 23. Innahu laqawlu rasulin karim dzi quwwatin 'inda zil 'arsy makin muta'in samma amin. Nanti di ayat 23-nya walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Sampai ayat 24 ya. Kemudian setelah itu menetapkan bahwa Al-Qur'an adalah wahyu dari Allah. Ayat 25 sampai 28. Dan yang terakhir adalah kehendak hamba tidak akan pernah keluar dari yang dikehendaki oleh Allah, yaitu ayat 29 ayat terakhir. Nah, kenapa ada beberapa poin yang di sini disebut? Pertama, hakikat hari kiamat. Karena orang-orang kafir di Mekah mendustakan adanya hari kiamat. Kemudian kenapa berbicara tentang kebenaran Al-Quran?
karena memang orang kafir pun mendustakan adanya Quran itu benar, mereka dustakan. Mengapa menetapkan tentang hari kiamat? Karena juga mereka kenabian Nabi Muhammad, karena mereka juga mendustakan itu. Ustaz Jumaruddin. Mohon maaf, ada Ya gangguan baik sebentar tadi. Ustaz, ya baik Ustaz. Kita lanjutkan ya. Jadi mereka mendustakan hari kiamat, mendustakan Al-Quran, mendustakan Nabi Muhammad. Maka ayat ini justru menetapkan, ya, membantah apa yang mereka dustakan itu. Nah, ini kira-kira tema besar yang ada di surat At-Takwir. Mari kita masuk ke tafsir ayat per ayat dari surat At-Takwir ini. Mari kita masuk idza syamsu kuwirat. Apabila matahari digulung. Ini berarti sedang mensifati hari kiamat yang sangat dahsyat. Dan ketika berbicara tentang kedahsyatan ini berarti untuk membuat kita takut, menakut-nakuti. Untuk agar kita melihat ini fenomena yang besar, fenomena yang sangat menakutkan, maka Allah bercerita tentang sifat dari hari kiamat itu. Idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung, dilipat, dililit-lilit seperti orang pakai serban di kepala. Itu maknanya, ya. Idza syamsu kuwirat. Bukan hanya dililit-lilit, tetapi setelah dililit, dilipat-lipat, digulung begitu, kemudian dilemparkan. Sebagian riwayat mengatakan dilemparkan ke dalam api neraka. Kita tahu matahari itu panasnya luar biasa ya. Ya kita alhamdulillah jarak kita dengan matahari itu jarak ideal ya, sehingga sinar atau cahaya yang sampai ke bumi ini sinar yang memang bermanfaat bagi kita. Tapi kalau kita tinggal di planet yang lain, itu terbakar semua karena jarak antara sebagian planet dengan matahari itu ada yang terlalu dekat. Sehingga yang terjadi kalau terlalu dekat, isi dari planet tersebut adalah api semuanya. Nah, adapun kita ini adalah planet yang terideal jaraknya dengan matahari, sehingga tidak membakar, ya sedanglah udaranya juga jadi ideal, sehingga bisa ada kehidupan. Karena kalau terlalu jauh juga matahari dengan kita, yang akan terjadi air yang ada di mana di permukaan bumi ini akan menjadi beku semuanya. Kalau terlalu dekat akan menguap semuanya, tapi matahari dengan bumi sangat ideal. Nah, jadi dililit-lilit, dilipat-lipat tuh matahari, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Nah, jadi neraka tambah panas lah, sudah neraka tambah panas, matahari yang menjadi sumber cahaya bagi penduduk bumi pun dilemparin ke sana apinya. Ya, ini tafsiran yang pertama. Dan ini disebutkan sebagai sebuah pengumuman akan hancurnya alam semesta. Nah, jadi digulungnya matahari itu sebagai pengumuman bahwa hari kiamat sudah terjadi, alam semesta ini sudah dinyatakan akan hancur. Ya. Nah, idza syamsu kuwirat ini sebentar ya. Agar lebih dalam kita misalkan dalam surah Al-Anbiya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwa alladzi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar kullun fi falaki yasbahun." Ialah Allah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, semuanya berada di orbitnya. Semuanya bergerak pada orbitnya. Kita tahu malam siang itu juga
akibat adanya sinar matahari kan. Jadi bagian bumi menghadap matahari maka menjadi siang. Bagian permukaan bumi membelakangi matahari maka menjadi malam. Nah, ketika matahari itu digulung, maka tidak ada lagi itu cahaya di bumi ini. Tidak ada lagi malam siang saat itu. Udah hancur berarti. Apalagi di sini disebutkan bahwa fi falakin yasbahun, dia berada di orbitnya. Oh, berarti kalau kita kaitkan kuwirat tadi berarti dia lepas dari orbitnya. Lepas dari relnya. Kalau kita istilah kereta api itu ada relnya, lepas dari relnya. Kayak apa itu? Kayak apa ya? Nggak bisa kita bayangkan. Fenomena yang sangat luar biasa. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan matahari ini kurang lebih sebanyak 33 kali. Terkadang Allah sebut matahari itu dengan siraj. Ya. Dalam surat Nuh ayat 15 sampai 16, ayat 16-nya itu Allah berfirman, wa ja'alihinna nura. Allah menjadikan matahari di langit itu sebagai cahaya, wa ja'ala syamsa siraja, dan matahari sebagai siraj. Berarti kalau bulan nur, kalau matahari siraj. Karena kalau bulan itu nur, karena nur itu cahaya, dia tidak bersumber dari dirinya ya. Makanya Al-Quran menggunakan kata nur. Karena yang namanya cahaya itu tidak bersumber dari dirinya. Tapi ketika berbicara tentang matahari, Allah tidak menyebut sebagai nur. Karena matahari itu sumber cahayanya pada dirinya. Bulan itu kan gelap, sebenarnya nggak ada cahaya. Tapi karena pantulan matahari aja. Makanya disebut nur. Tapi kalau yang bersumber dari dirinya, sirajan atau diyaan. Walladzi ja'ala syamsa diyaan dalam surat Yunus. Wal qamara nuran. Nah, konsisten Al-Quran itu ya. Kalau bulan pasti nur. Kalau matahari itu pasti sinar. Kenapa? Beda. Ya, itu nggak mungkin bukan firman Allah. Yang begini-gini Quran itu detail ya. Sampai membedakan mana yang bersumber dari dirinya, mana yang pantulan. Dalam surat An-Naba, Al-Quran juga menyebut tadi surat Nuh, kalau ini di surat An-Naba ayat 13, wa ja'alna sirajan wahaja. Nah, itu juga disebut sirajan. Dalam surah Al-Furqan, Allah menyebut siraj juga, ayat 61. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Allah menjadikan di langit itu sirajan. Wa qamaran munira. Konsisten lagi Quran. Qamaran munira. Wah, ini keren Quran itu ya. Kenapa? Karena ya dia Allah yang berfirman sehingga nggak ada kontradiksi. Nah, kalau siraj itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah itu mengandung sinar dan hangat ya. Makanya Allah menyebut bahwa matahari itu mengandung sinar dan kehangatan ya. Adapun bulan hanya mengandung cahaya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian ahli tafsir mengatakan jahanam itu ya matahari itu katanya. Karena matahari itu panasnya itu nggak pernah berkurang itu. Jadi ada yang mengatakan tapi ini tidak kuat ya. Bahwa matahari itulah jahim itu. Makanya dalam surat At-Takatsur misalkan alhaakumut takatsur. Nanti lataraunal jahim. Lataraunal jahim. Ada yang berusaha menafsirkan itu neraka itu ya matahari itu. Jadi orang yang masuk neraka dimasukin ke dalam matahari itu. Tapi ini tafsir yang tidak didukung oleh dalil yang kuat ya. Sehingga kalau ada ayat di surat Maryam ayat 71 misalnya wa in minkum illa wariduha. Tidak ada di antara kalian kecuali akan melewati api neraka itu. Wah, kayak apa coba?
Kalau itu neraka matahari ya tentu bahkan lebih dahsyat dari matahari tentunya neraka itu. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semua kehidupan di dunia ini, baik manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, semua itu tidak akan bisa hidup tanpa adanya cahaya atau sinar matahari. Nggak ada yang bisa hidup kalau nggak ada matahari. Makanya Allah di dalam surat Ad-Duha Asy-Syams itu bersumpah dengan matahari dan cahayanya. Ya. Wasyamsi waduhaha. Demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Jadi untungnya tuh matahari itu ketika sampai ke bumi itu, cahaya yang sampai ke bumi itu cahaya yang justru bermanfaat. Seandainya matahari itu, mohon maaf tadi didekatkan sedikit, maka cahaya yang sampai ke bumi itu bukannya akan menumbuh tumbuhan, bukan akan vitamin D. Ya. Yang akan terjadi justru manusia akan berpenyakit ketika matahari itu yang sampai ke bumi itu sinar yang berbeda dengan yang kita rasakan sekarang. Coba yang menarik kalau ibu kemudian buat api di rumah ya gitu, kemudian ibu menghangatkan berada di tempat penghangat itu kan nggak kena vitamin D kan. Jadi yang namanya api yang manusia buat misalkan itu kalau saya mau vitamin D saya berdiam aja deh di depan api unggun, nggak dapat vitamin D ya. Tapi kalau matahari dapat vitamin D. Nah, ini dahsyat sekali matahari ini ya. Dan kita berada di mana di galaksi Bima Sakti. Ya, galaksi Bima Sakti itu kita berada di kelompok yang matahari sebagai pusatnya. Nah, salah satu yang anggota galaksi Bima Sakti itu adalah bumi dan ada planet-planet yang lain yang berpusat pada matahari. Artinya matahari itu menjadi pusat bagi kehidupan yang ada di bumi. Dan bayangkan ya ketika matahari itu sudah hilang dari relnya, sudah dilipat-lipat, kemudian dilemparkan, dibuang, wah itu kita nggak bisa bayangin deh, ini dahsyat banget. Makanya kalau ahlinya yang bicara, ahli tentang matahari yang berbicara ini, mungkin akan betul-betul terasa ya hadis Nabi tadi. Siapa yang kepengen melihat hari kiamat dengan seolah-olah melihat dengan mata kepalanya, benar-benar akan dirasakan. Kalau orang-orang yang ahli mu'alam ya mungkin akan lebih detail ini berbicara tentang ini ya. Saya hanya sedikit saja mengerti ya. Ummahat dan akhwat hafizakunallah. Ayat ini ingin mengatakan bahwa matahari yang selama ini kalian nikmati itu nggak akan abadi. Ya. Nggak akan abadi matahari itu. Ada saat di mana dia akan selesai tugasnya. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 48, "Yauma tubaddalul ard ghairal ardi was samawat." Pada hari nanti bumi ini diganti dengan bumi dan langit-langit yang lainnya. Ya. Ini sebenarnya ayat ini ingin mengatakan kepada kita, ayo kamu jangan sampai lupa dengan hari itu. Ya. Kehidupan ini akan benar-benar berubah. Sekian derajat, berapa derajat itu? Benar-benar akan berbeda. Mirip aja dah. Kehidupan kita dulu nggak pakai masker, sekarang pakai masker. Kan gitu, berubah banget kan. Ini dunia ini akan berubah nanti. Idza syamsu kuwirat.
Nah, ummahat dan akhwat hafizakumullah. Makna yang kedua dari kuwirat adalah azlamat. Apabila matahari itu azlamat, diredupkan cahayanya, jadi hilang cahayanya. Ya. Ada yang mengatakan hilang cahayanya, ada hilang seluruhnya dihilangkan, mataharinya dan cahayanya itu hilang. Nah ini kuwirat. Sama tadi dilemparkan. Dilemparkan. Ini juga artinya kuwirat. Ya. Coba kita perhatikan firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 104 ya. Surat Al-Anbiya surat 21 ayat 104. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ingatlah pada hari langit kami gulung seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Oh. Ingatlah ketika kami menggulung langit sebagaimana kami menggulung-gulung kertas. Langitnya digulung, padahal di langit itu ada benda-benda matahari, bulan, bintang-bintang. Wah, digulung itu seperti gulung lembaran-lembaran kertas. Nah, zaman Allah Subhanahu wa taala. Idza syamsu kuwirat. Sekarang kita masuk ke ayat yang kedua. Wa idzan nujumu kadarat. Apabila bintang-bintang berjatuhan, terlepas dan berjatuhan serta berserakan. Fenomena yang kedua setelah tadi matahari, ini bintang-bintang. Yang tadinya bintang menjadi keindahan bagi langit, menghiasi langit, yang tadinya bintang itu bisa menjadi petunjuk jalan bagi orang yang melakukan perjalanan di laut dan di darat, maka bintang-bintang tadi tasaqatat. Ingka darat artinya berjatuhan secara berserakan, ya, tanpa beraturan. Jadi kayak turunnya hujan seperti itu. Nah, ini ayat yang kedua. Wa idzan nujumu kadarat. Ya, sehingga hampir mirip lah tadi. Kalau tadi di berjatuhan, ya seperti jatuhannya hujan. Ya. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat. Kemudian kita masuk wa idzal jibalu suyirat. Dan apabila gunung-gunung dijalankan. Jadi gunung nanti akan lepas tercabut dia dari bumi ini. Nah, kita tahu gunung itu kan arsaha wal jibala arsaha. Jadi gunung itu pasak bagi bumi. Saat itu gunung itu dicabut dan berjalan dia. Sebagaimana surat Al-Kahfi ayat 47. Wa yauma tusayyirul jibala. Pada hari di mana gunung itu dijalankan. Di mana gunung itu dijalankan? Berarti dia udah nggak menetap di tempat itu, dijalankan. Sebagian mengatakan gunung saat itu ya dihancurkan sehingga gunung yang telah hancur tadi kan dia menjadi butiran-butiran yang kemudian berterbangan. Ya, surat apa tuh? Wa takunul jibalu kal'ihn. Ya, gunung seperti kapas yang bertebaran. Ya. Seperti fata morgana. Jadi karena apa? Karena sudah menjadi partikel-partikel kecil gunung itu. Karena ketika dia dicabut, kemudian ditabrakkan dengan benda-benda yang lainnya, sehingga gunung itu menjadi hancur.
Karena itu gunung itu karena sudah hancur, dia seperti berjalan. Dia berjalan dan seperti fata morgana, nggak ada nilainya. Dan bumi saat itu sudah tidak lagi seimbang, ya, karena pasaknya sudah dicabut dia. Nah, ummahat dan akhwat hafizakunallah. Dalam surah An-Naba, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa suyiratil jibalu fakanat saraba." Gunung dijalankan, artinya dia ditabrakkan, dihancurkan, maka gunung itu kemudian menjadi saraba, fata morgana. Nah, ini tafsir dari ayat ketiga ini, wa idzal jibalu suyirat. Kita masuk ke ayat berikutnya, wa idzal isyaru muttilat. Apabila unta yang sedang bunting 10 bulan, berarti sebentar lagi dia itu akan melahirkan, uttilat, diabaikan, dicuekin, nggak diperhatikan lagi. Biasanya kalau orang di zaman Arab saat itu, kalau orang punya unta bunting 10 bulan, itu adalah harta terbaik, ya. Harta termahal saat itu oleh orang-orang Arab. Ya. Karena selain dia akan mengeluarkan susu, dia akan melahirkan anak. Karena itu mereka sibuk itu. Sibuk untuk memelihara, menjaga, merawat unta itu. Tetapi ayat ini mengatakan di hari ketika matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan, gunung itu kemudian dijalankan, maka orang nggak peduli lagi itu dengan harta terbaik mereka di sini. Udah nggak peduli lagi dengan harta. Udah nggak peduli lagi dengan mobilnya. Sudah tidak peduli lagi dengan istananya. Jadi kalau unta saja yang hamil 10 bulan itu diabaikan, ya, maka itu analoginya bahwa harta-harta yang orang miliki pun akan ditinggalkan. Orang akan sibuk dengan dirinya. Tidak akan lagi sibuk dengan kepemilikannya. Udah nggak ada kepemilikan di situ. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari di mana tidak ada gunanya harta lagi, tidak ada gunanya anak, karena udah nggak ada gunanya, nggak ada nilainya, sudah nggak ada nilainya. Maka orang nggak peduli lagi gitu. Udah nggak ada nilainya harta, mobil udah nggak ada nilainya. Pada hari terjadi matahari digulung itu, bintang berjatuhan, gunung-gunung menjadi seperti kapas berterbangan, pada nilainya harta. Apapun yang kita anggap berharga udah nggak ada nilainya. Karena saat itu orang akan datang kepada Allah sendiri nggak bawa apa-apa. Sebagaimana surat Al-An'am ayat 94, walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum. Al-An'am ayat 94. Dan sungguh kalian datang kepada kami sendiri-sendiri. Sebagaimana dulu kalian punya apa-apa. Datang sendiri. Dan kalian abaikan, tinggalkan harta kalian di belakang kalian. Udah nggak penting kira-kira gitu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat sangat luar biasa ya ayat ini. Wa idzal 'isyaru muttilat. Kalau ada banjir kan kita tahu tuh banjir yang kemudian mobil orang kemudian sampai hanyut, ya. Orang tidak akan menyelamatkan mobil itu lagi. Dia dirinya aja ingin selamat. Biarin aja mobil sampai itu kan terjadi. Kita lihat mobil-mobil mewah kemudian diseret oleh air banjir, ya. Itu menjadi tak ada nilainya lagi.
Kemudian ummahat dan akhwat, wa idzal wuhusyu husyirat. Dan apabila binatang-binatang liar itu husyirat. Husyirat ini arti yang pertama adalah dibangkitkan. Jadi binatang-binatang yang liar, yang nggak jinak itu dibangkitkan. Untuk apa? Ternyata salah satunya adalah untuk mereka menjalankan kisos. Jadi hewan yang bertanduk, yang pernah dulu di dunia menanduk hewan yang tidak bertanduk, nanti akan dibangkitkan, dikumpulkan di situ, agar kemudian yang pernah ditanduk oleh hewan yang bertanduk itu, oleh Allah disuruh membalas. Cuma bedanya ketika hewan itu sudah membalas, ya sudah lunas, kemudian Allah mengatakan kepada hewan-hewan itu, jadilah kalian itu turaba, jadilah kalian itu sebagai tanah. Maka manusia saat melihat fenomena hewan-hewan setelah mereka membalas dari hewan yang lain, maka orang-orang yang melihat fenomena itu berkata, ya laitani kuntu turaba. Nah, itu di surat apa ya? Wa yaqulul kafir ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir berkata, andaikan aku juga menjadi tanah sebagaimana hewan tadi. Jadi sampai hewan pun yang pernah menzalimi hewan yang lain, nah itu nanti akan ada pengadilannya. Setelah mereka membalas, ya mereka dijadikan menjadi tanah. Tidak ada neraka buat mereka. Ini makna husyirat yang pertama. Makna husyirat yang kedua artinya, ya, ketika hewan-hewan tadi dikumpulkan. Dikumpulkan. Jadi hewan yang tadinya liar, akhirnya mereka dikumpulkan. Keluar dari sarangnya. Ya. Bayangkan sarang itu kan, persembunyian itu kan tempat yang aman ya. Dan biasanya kan kalau hewan-hewan liar itu ketemu manusia kan lari. Tapi di hari itu hewan-hewan itu juga dikumpulkan dengan manusia. Ada manusia di situ. Ada singa di situ, ada domba di situ, kumpul. Si domba nggak takut sama singa, sama harimau nggak takut, kita juga nggak takut. Kemudian harimau, singa itu sudah kehilangan selera juga, ingin memangsa domba atau hewan-hewan yang lainnya. Coba bayangkan itu. Kenapa? Karena saking takutnya, saking menakutkan. Jadi yang takut saat itu tuh bukan cuma manusia. Yang merasakan takut itu bukan cuma manusia. Tapi hewan-hewan pun takut sampai keluar dari sarangnya. Ngumpul di satu tempat. Sehingga hewan yang liar, hewan yang buas dengan yang tidak buas bercampur. Masing yang satu tidak takut dengan yang akan memangsanya. Yang biasa memangsa tidak akan mau memangsa lagi. Kenapa? Udah kehilangan selera saking menakutkan pada hari kiamat itu. Ini luar biasa ya. Wa idzal wuhusyu husyirat. Kemudian ummahat dan akhwat hafizakumullah, kita masuk ke ayat berikutnya, wa idzu sujirat. Apabila lautan itu sujirat. Sujirat itu artinya dinyalakan dengan gunung api, disebabkan oleh gunung api atau disebabkan oleh gempa. Ya. Jadi lautan itu dinyalakan. Sehingga ketika nyala itu kan bisa jadi disebabkan karena adanya gunung disebabkan terjadinya gempa sehingga timbul api yang panas, sehingga lautan tadi karena panas, karena api, berarti lautan itu kan akan meluap.
Karena panas itu kalau kita mendidihkan air ya, panas banget kan dia akan meluap. Keluarlah ini air lautan di muka bumi ini, ya kemudian meluap menjadi tsunami, tetapi panas gitu ya. Sehingga seluruh permukaan, baik daratan maupun lautan itu menjadi api semua. Entah karena itu udah kering airnya, atau karena airnya itu menjadi api, airnya panas ya. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Infitor, surat 82 ayat 3, wa idzal biharu fujirat. Dan apabila lautan itu fujirat, disunamikan, diluapkan. Dalam surat At-Tur, surat 52 ayat 6, wal baharil masjur. Dan demi laut yang dinyalakan. Dan ternyata kalau kita cek di googling itu memang air laut itu kalau ada api di dalamnya itu. Bahkan kita tahu air itu kan rumus apa? Rumus fisikanya ya. Apa rumus fisikanya Bunia air itu? Kalau oksigen kan O2 ya. H2O ya Ustaz. H2O ya. Oh, Mas Nila. Ya, saya nanya dulu takut salah Bunia. Ya. Jadi H2O ya. H2 itu kan H-nya adalah hidrogen ya. Terus O-nya itu kan oksigen. Ini sebenarnya kan segala hidrogennya, oksigen ini kan sesuatu yang membantu pembakaran loh ya. Iya kan? Ini kan unsur api ini, H2O ini. Ketika Allah senyawakan H2O ini, disenyawakan oleh Allah ternyata jadi air, bisa kita minum. Padahal ini unsur api ini, H2O itu unsur api sebenarnya. Hidrogen, oksigen. Makanya kan kalau kita ingin api itu tambah besar kan kita tiup gitu ya. Kita tiup terus tangan kita kalau dingin kan kita tiup. Jadi hangat gitu. Karena ada unsur api ya. Hidrogen juga sama gitu. Nah, disenyawakan oleh Allah sehingga menjadi air. Artinya sebenarnya air itu menjadi air karena Allah senyawakan gitu. Suatu saat nanti Allah akan kembalikan kepada tabiatnya. Sehingga air itu akan menjadi api kembali. Nah, ini dahsyat ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu ya bahwa lautan itu lebih luas daripada daratan ya. Iya kan? Ketika lautan tadi wa idzal biharu fujirat, diluberkan, jadi dia tsunami, sehingga permukaan bumi itu nanti semuanya itu akan diisi oleh air tadi yang meluap, tapi airnya itu air panas, air yang menyala. Jadi fungsinya itu seperti bensin kali ya. Jadi orang sehingga ingin memadamkan api mungkin diambil air laut ternyata tambah besar. Dan saat itu nggak ada gunung lagi, jadi semuanya rata bumi ini. Wal bahril masjur, ya, demi lautan yang dinyalakan. Dan ternyata beberapa penelitian memang di dalam laut itu ada api. Sehingga bumi dengan lautan, daratan dengan lautan itu menjadi satu dalam panasnya. Jadi di atas panas, di daratan, di laut juga panas. Ya. Udah berapa tuh tandanya itu? Idza syamsu kuwirat sampai dengan wa idzal biharu sujirat. Nah, sudah 6. 6 ini ummahat dan akhwat kejadiannya di dunia. Ini 6 yang ini. Karena kita akan berbicara ayat berikutnya itu kejadiannya ketika di hari kiamat dibangkitkan. Kejadiannya setelah dibangkitkan ayat berikutnya itu. Karena Ubay bin Ka'ab berkata ada 6 tanda sebelum kiamat, ya. Ada 6 tanda setelah hari kiamat.
6 tanda sebelum hari kiamat tadi, yaitu dari ayat 1 tadi sampai ayat 6. Adapun 6 tanda berikutnya, yaitu terjadi pada hari kebangkitan itu, yaitu ayat yang akan kita bicarakan sekarang, ayat 7 dan seterusnya. Jadi ada 17. 6 di dunia, 6 berikutnya saat kita dibangkitkan. Umat dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita masuk ke ayat 7. Wa idzan nufusu zuwijat. Dan apabila jiwa-jiwa zuwijat dipasangkan. Pasang itu pasangan maksudnya. Dipasangkan. Ya kayak suami sama istri itu kan dipasangkan. Ini maksudnya apa, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah? Ini maksudnya adalah ketika ruh itu kemudian dipasangkan lagi dengan orang udah mati, udah hancur tubuh-tubuhnya. Ketika dibangkitkan, nah makanya ini hari kebangkitan. Kalau tadi sebelum kebangkitan 1 sampai 6 tadi. Ayat 7 ini kebangkitan. Kenapa? Karena berbicara tentang ruh yang dipasangkan lagi dengan pasangannya. Maksud yang pertama adalah ruh ini disatukan kembali dengan tubuh. Ini maksud yang pertama dari wa idzan nufusu zuwijat. Apabila ruh ya disatukan kembali dengan tubuhnya. Ya. Yang berikutnya, wa idzan nufusu zuwijat artinya adalah apabila setiap jiwa itu digabungkan dengan yang sekelompok dengannya. Ya, misalkan orang yang soleh atau soleha nanti akan digabungkan zuwijat dengan orang-orang soleh dan soleha. Ya, ahli maksiat nanti akan bergabung dengan ahli maksiat. Yang apa namanya koruptor sama koruptor digabungkan. Wa idzan nufusu zuwijat. Ya, ini ayat ini ingin mengatakan kamu cari teman hati-hati ya. Jangan sembarangan berkumpul sama orang. Ya, jangan sembarangan bergaul, berkomunitas. Kenapa? Karena nanti ketika hari dibangkitkan, selain ruhmu akan dipasangkan kembali dengan tubuhmu, juga engkau pun akan dipasangkan atau digabungkan bersama komunitas-komunitasmu di dunia. Kalau kamu sering bersama orang-orang soleh, bersama pengajian-pengajian seperti hari ini, Unia, Bu Najla, dan siapa lagi, terus Bu Ana, Bu Ratna, dan yang lainnya, wah nanti bareng-bareng di surga sama-sama ibu-ibu soleha dan suka di pengajian. Ya, itu gabung nih sama orang-orang soleh. Itu namanya wa idzan nufusu zuwijat. Kalau Imam Hasan mengatakan manusia nanti akan menjadi 3 kelompok ya. Kalau di surat Al-Waqiah itu ayat 7 sampai 11, wa kuntum azwajan salasah. Kalian menjadi azwaj pasangan salasah yang 3. Maksudnya dikelompokkan dengan 3 kelompok. Ada yang dimasukkan ke fa ashabul maimanah. Nah, ada yang dikelompokkan wa ashabul masy'amah. Ada yang dikelompokkan dengan was-sabiqun as-sabiqun. Jadi intinya wa idzan nufusu zuwijat, apabila jiwa-jiwa itu dipasangkan atau dikelompokkan, digabungkan, itu tafsir yang pertama bahwa Tuhan digabungkan kembali dengan ruh. Yang kedua, diri kita ini akan digabungkan bersama orang-orang yang sesuai dengan kita, ya.
Kemudian yang ketiga berikutnya adalah tadi yang 3 kelompok tadi. Jadi Yahudi akan dipasangkan dengan Yahudi nanti. Nasrani juga begitu, Majusi juga begitu. Orang yang punya amalan khusus, rajin sedekah, kumpul sama yang sedekah. Rajin ngaji, kumpul sama yang rajin ngaji. Ya. Allah berfirman dalam surat As-Saffat ayat 22. Uhsyurul ladzina azwajahum. Kumpulkanlah orang-orang yang zalim dan azwajahum. Azwajahum artinya orang-orang yang sama dengan mereka. Wa idzan nufusu zuwijat. Ada juga tafsiran apabila jiwa-jiwa itu zuwijat, dinikahkan. Nah, dinikahkan dengan siapa? Dengan yang selevel dengan dia. Nanti orang penduduk surga akan dinikahkan dengan penduduk surga yang levelnya sama dengan dia. Ya, surganya tingkat apa nanti dinikahkan gitu. Itu seperti itu. Ya. Ini berarti berbicara tentang ketika dibangkitkan dan saat itu manusia akan dikelompokkan menjadi beberapa kelompok tadi. Wa idzan nufusu zuwijat. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan apabila anak kecil, anak perempuan yang masih kecil, masih bayi, ditanya, karena dosa apa mereka itu dibunuh. Nah, jadi orang-orang Arab dulu, mereka punya punya kebiasaan itu mereka nggak suka sama anak perempuan, ya. Karena anak perempuan itu menurut mereka aib, ya, nggak bisa nolong apa-apa gitu. Kalau berperang perempuan nggak bisa menolong kecuali air mata, gitu. Ini menurut orang Arab sih, menurut orang Arab dulu. Orang kalau mau perang kan senjatanya kan pedang kek, panah kek, ini senjatanya air mata. Kata orang Arab jahiliyah dulu nggak ada gunanya nih perempuan nih, perang nggak bisa kita pakai. Orang perang pakai pedang, dia mau pakai air mata senjatanya. Ya. Juga nggak bisa juga berbakti kepada ke orang tuanya. Kenapa? Karena kalau dia harus berbakti, dia harus nyolong harta suaminya. Ya ini bukan kata saya ya, ini cerita masa lalu orang-orang Arab jahiliyah dulu begitu. Kalau punya anak perempuan tuh memalukan ya. Malu punya anak perempuan itu. Ya. Maka karena malu itu mereka akan ya menutup-nutupi gitu. Ada yang langsung lahiran itu di sebuah lubang kuburan yang sudah digali, lahiran di situ tuh. Kalau perempuan ya langsung dikubur, kalau laki-laki ya diambil lagi. Ada yang lahir normal, dipelihara dulu kalau udah agak besar sedikit, didandanin, diajak seolah-olah mau pergi jalan-jalan, padahal sudah disiapkan kuburan. Digendonglah anak ini, dibawa, mau kemana Abi? Kata abinya kita jalan-jalan. Gitu. Abinya menggendong anak ini, ada bekas debu tanah di baju abinya karena habis menggali lubang. Lalu anaknya ini membersihkan debu-debu yang ada di rambut abinya ini biar bersih. Dia menyayangi abinya, dia bersihkan debunya, tapi abinya ini justru ingin akan menguburkannya hidup-hidup. Jadi ini diabadikan aneh bagaimana makanya kalau orang punya anak perempuan 3 kata Nabi itu akan menjadi penolongnya di hari kiamat. Ya Rasulullah bagaimana kalau 2? 2 juga kata Nabi, 2 juga. Ada juga sahabat yang punya anak perempuan 1, dia pengen nanya tapi malu ya.
Saya malu cuma punya anak perempuan satu doang gitu. Nggak jadi nanya dia. Mungkin kalau dia nanya juga satu orang mungkin Nabi ya dia menjadi penolongnya penghal ya. Jadi saya patut bersyukur karena saya tiga-tiganya anak perempuan semua ya. Mudah-mudahan jadi sepertinya ibu-ibu di sini yang belum punya anak perempuan jadi bercita-cita pengen punya anak perempuan setelah dengar kajian tafsir kita sore hari ini ya. Ya ummahat dan akhwat yang dimuliakan Allah. Nah, fenomena ma busyira bihi ayumsiku ala hunin am yadussu fit turab ala sa'a ma yahkumun. An-Nahl ayat 58 59. Apabila salah seorang di antara mereka dapat kabar melahirkan anak perempuan, maka wajahnya menjadi hitam, penuh marah. Ya tawara minal qaum, mereka menyembunyikan dengan kabar anaknya perempuan. Mereka bingung mau dipelihara tetap anak ini tapi dalam kehinaan atau dikubur hidup-hidup. Ala sa'a ma yahkumun, sungguh buruk ya sikap mereka itu. Nah, umat dan akhwat yang dimuliakan Allah. Al-Quran mengatakan mengubur hidup anak-anak itu sa'a yahkumun, itu sangat sangat buruk. Kenapa demikian? Ya. Karena membunuh itu sendiri, siapapun yang dibunuh itu sendiri sudah kejahatan yang luar biasa. Ya. Tapi kalau yang dibunuh anak kecil lebih kejam lagi. Jadi pembunuhan itu kepada siapapun kejam. Kalau yang dibunuh makin anak, apalagi bayi, lebih kejam lagi. Ya. Apalagi kalau mengapa mereka dibunuh itu karena takut miskin. Kan ada ayat Quran, wala taqtulu auladakum min imlaq. Janganlah kalian bunuh anak kalian karena miskin. Jadi miskinnya sudah ada, terus punya anak perempuan, dibunuhlah. Ya, ini berarti karena kemiskinan. Miskinnya sudah ada, punya anak lalu dibunuh. Ada juga miskinnya belum terjadi, cuma takut aja, takut miskin. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan bunuh anak kalian karena takut miskin. Berarti miskinnya belum terjadi. Jadi sa'a ma yahkumun, sungguh buruk itu. Pembunuhan itu buruk. Kalau yang dibunuh itu anak kecil, bayi, lebih buruk lagi. Apalagi alasan membunuhnya tadi karena takut rezeki. Nah, kemudian yang membunuhnya lagi bukan orang lain juga, tapi ayahnya sendiri. Biasanya seorang ayah ya itu akan mengorbankan dirinya untuk keselamatan anaknya. Tapi ini justru ya, yang membunuh orang tuanya sendiri. Kemudian cara membunuhnya pun bukan dengan ditebas pedang misalkan gitu. Bukan. Ya. Atau dengan panah misalkan. Atau dengan tombak mungkin. Akan tetapi cara membunuhnya pun dengan cara terkejam. Yaitu dikubur hidup-hidup. Makanya Al-Quran mengatakan ala sa'a ma yahkumun, buruk sekali. Nah, ayat ini membuka Al-Quran sedang mempermalukan jahiliyah dulu. Yang tidak peduli dengan tertumpahnya darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah, khususnya anak-anak. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Apabila bayi perempuan ditanya,
Mengapa dia dibunuh? Yang ditanya di ayat ini adalah bayi. Kok bisa bayi yang ditanya? Ya, mestinya yang ditanya kan yang membunuh kan gitu. Ini luar biasa bahasa Quran ini. Padahal kalau anak kecil ditanya, mereka nggak akan menjawab dengan baik ya. Masih kecil. Ya. Tapi kenapa di sini yang ditanya bayinya? Kalau bayinya yang dibunuh saja itu ditanya, lalu bagaimana dengan yang membunuhnya? Ini pertama makna. Ya. Yang kedua adalah ini untuk menghinakan yang membunuh. Jadi kalau bayinya aja yang dibunuh ditanya, gimana yang membunuh? Gitu. Yang kedua, ini untuk menghinakan ya. Menghinakan si pembunuh. Coba saya cek ya di tafsir yang lain ya. Ini indah soalnya ya. Jadi yang ditanya adalah anak kecilnya sebagai sebuah ancaman bagi pembunuhnya. Apabila yang dizalimi ditanya, lalu bagaimana dengan orang-orang yang zalim? Ya. Ada yang mengatakan saking marahnya Allah kepada orang ini, Allah tuh sampai gak mau nanyain dia. Ini udah marah yang besar ya. Nah, dari Khansa bin Muawiyah, dari pamannya, aku bertanya, ya Rasulullah, siapakah di surga? Nabi menjawab, yang di surga itu Nabi. Yang kedua yang mati syahid. Yang ketiga adalah wal maulud fil jannah. Apa di sini artinya? Orang yang mungkin mati melahirkan mungkin itu. Coba nanti saya cek apa tafsirnya. Yang berikutnya ini wal maudatu fil jannah, yaitu orang yang bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup itu di surga. Jadi itu di surga nanti mereka. Wa idal maudatu su'ilat. Ini kan pembunuhan, dan kita tahu kan dalam Al-Qur'an itu wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ini fitnah bahasa Quran loh, jangan fitnah bahasa kita. Kalau fitnah bahasa kita itu kan menuduh. Kalau fitnah bahasa Quran itu, fitnah itu godaan. Fitnah itu tempat yang membuat kita kemudian tergoda berbuat maksiat, itu namanya fitnah. Quran mengatakan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi orang Arab jahiliyah itu membunuh anaknya. Dan Al-Quran mengatakan fitnah lebih kejam daripada membunuh. Artinya kita memang tidak membunuh anak-anak kita. Tapi kemungkinan bisa saja kita melakukan yang lebih buruk dari pembunuhan. Apa itu? Ketika kita menempatkan putra-putri kita di tempat fitnah. Di tempat-tempat yang akan merusak agamanya. Kita sekolahkan dia di sebuah tempat yang akan merusak akidahnya, merusak akhlaknya. Nah, itu kan fitnah namanya, menempatkan, dan itu lebih kejam daripada pembunuhan. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ya. Kemudian kita masuk wa idzas suhufu nusyirat. Apabila lembaran-lembaran catatan amal manusia nanti nusyirat, dibuka. Jadi dipamerkan, dibuka. Ya. Karena semua kita nanti akan menerima catatan dari tangan kanan, tangan kiri. Ya. Dan catatan yang kita terima nanti dalam keadaan terbuka. Wa idzas suhufu nusyirat. Ya. Kan di dunia ini kan lembaran itu dibuka karena mencatat kan. Catat terus dibuka. Si bulan ini ngomong apa? Si bulan dicatat. Terus ketika kita mati, maka buku kita tuh ditutup. Ketika hari kebangkitan nanti,
itu kita menerima catatan amal kita, entah dari kanan, entah dari kiri, dalam keadaan catatan amal itu terbuka, nggak bisa ditutup lagi. Kemana kita pergi itu catatannya itu ngikutin. Lalu Allah berfirman kepada kita, Iqra kitabak. Baca catatanmu. Kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Cukuplah kamu yang menjadi hasibah, yang menghitung, yang memberikan perhitungan. Wa idzas suhufu nusirat wa idzas samaa'u kushitat. Apabila langit kushitat. Kushitat itu apabila ada sesuatu yang menempel seperti lem gitu ya. Lem. Kemudian ini mau kita lepas yang menempel tadi. Nah itu namanya kushitat, seperti menguliti. Seperti kalau kita menguliti sesuatu yang udah nempel, kita mau lepas itu kushitat. Apabila langit itu kushitat, ya, dilepas. Sebagaimana kita menguliti hewan. Ya. Sehingga nanti langit itu ketika dikuliti, kita akan bisa melihat di atas langit itu. Kita ngelihat di atas tuh ada apa aja tuh akan kelihatan. Kalau sekarang kan ada penutupnya gitu. Tapi ketika langit itu dikulitin, maka apa-apa yang nggak pernah kita lihat tuh kelihatan, jadi transparan begitu. Wa idzas samaa'u kushitat. Ya. Wa idzal jahimu su'irat. Dan apabila neraka jahanam itu dinyalakan, sudah nyala, ya kemudian ditambah lagi nyalanya. Kenapa dinyalakan tambah sini? Karena Allah murka, ya. Karena Allah marah maka tambah nyala api neraka itu. Idzal jahimu su'irat. Kemudian wa idzal jannatu uzlifat, dan apabila surga didekatkan. Bagi siapa? Bagi orang yang bertakwa. Neraka dinyalakan untuk orang-orang yang durhaka, surga didekatkan. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Surah Asy-Syu'ara ayat 90 sampai 91. Atau wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghairu ba'id. Surat Qaf ayat 31. Kita sampai ke pembahasan terakhir. Saat itu terjadi semuanya, alimat nafsum ma qaddamat. Apabila begini, ada 12 loh tadi ya. Ada 12 yang disebutkan. Ya, jika begini ada 12 poin, maka yang akan terjadi adalah alimat nafsum ma ahdarat. Maka setiap orang pada saat itu akan mengetahui apa yang telah dia lakukan di dunia dan di akhirat. Itu persis dengan Ali Imran ayat 30. Pada saat itu manusia akan mendapati seluruh yang mereka lakukan dari kebaikan atau dari keburukan itu hadir di hadapan mereka. Atau seperti surah Al-Qiyamah ayat 13 tafsirnya. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Ya. Manusia akan diberitahu ya apa yang telah dia lakukan dulu di dunia. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, terakhir saya sebut jika matahari begini, jika begini, itu syaratnya kan banyak tuh, macam-macam ada tuh. Untuk seluruh yang disampaikan tadi itu untuk menggambarkan terjadinya perubahan yang terjadi di alam semesta ini. Ya. Perubahan yang tidak pernah kita. Ya. Ini sebenarnya memberikan faedah kepada kita untuk mengokohkan iman kita, yang kemudian juga untuk mengingatkan orang kafir akan kekuasaan Allah, dan juga untuk mengingatkan kita akan nikmat yang saat ini kita jumpai. Karena orang itu biasanya lalai dengan nikmat ketika sesuatu itu rutin, sesuatu itu normal.
Tapi ketika terjadi ketidaknormalan, seperti sakit misalkan yang biasanya sehat, maka orang akan menghargai nikmat. Sekaligus ayat ini ingin mengatakan bahwa alam semesta ini akan berubah karena dia makhluk. Maka janganlah kalian bergantung kepada makhluk. Nah, terakhir ayat tadi berbicara tentang satu ending, ya. Ending biasanya kita itu mengetahui tujuan, mengetahui akhir, membayangkan akhir itu akan menyemangati kita untuk mencari jalan selamat. Ya. Kita membayangkan sukses, ketika bayangan sukses itu senantiasa ada pada kita, maka bayangan itu akan memupuk semangat kita untuk berikhtiar. Ayat tadi membicarakan tentang kehancuran alam semesta, kemudian manusia tadi seperti ada catatan kanan, catatan kiri, agar kita menjalani hidup ini sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Saya serahkan kepada MC kita, Bu Nia, silakan Bu Nia. Alhamdulillah, telah kita dengarkan materi kajian tafsir yang disampaikan oleh Ustadz Jumarudin. Jazakallah khairan Ustadz. Wa jazakillah khair. Ibu-ibu dan bapak-bapak, jika ada pertanyaan boleh ditanyakan. Tapi sebelumnya mohon izin Ustadz, sebelum sesi tanya jawab, saya mohon untuk menyampaikan terima kasih kepada Majelis Taklim yang sudah bekerja sama dan membantu syiar dakwah kajian ini agar lebih luas terjangkau ke semua pihak. Di antaranya adalah Persaudaraan Muslimah Salimah Pensiap Pondok Aren, Forum Al-Quran Nusantara Banten, Halaqah Quran Al-Falah, Majelis Taklim Sahabat Syaisyah, Majelis Taklim Muslimah Masjid Raya Kebayoran Residence. Dan tak lupa rasa terima kasih kepada Majelis Taklim dan kelompok pengajian yang sudah hadir saat ini, Majelis Taklim As-Sa'adah, kelompok Al-Khonsa, kelompok Perindu Surga, kelompok Ibu Ainun, dan juga kepada bapak-bapak dan ibu-ibu seluruh peserta yang sudah hadir di kajian ini. Saya juga ingin menyampaikan kepada semua peserta bahwa kami dari Majelis Tazkiyah melaksanakan kajian 2 kali dalam sebulan, yaitu kajian tafsir oleh Ustadz Jumarudin dan kajian fikih oleh Ustazah Herlini Amran. Dan kami minta tolong jika ada info kajian yang kami kirimkan melalui WA Group ataupun media sosial yang dibaca oleh peserta, mohon dibantu share ke teman, sahabat, ataupun saudara. Semoga ini menjadi ladang amal kebaikan bagi ibu-ibu dan bapak semua. Ya, berikutnya sesi tanya jawab. Mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu yang mau bertanya langsung kepada Ustadz Jumarudin. Sudah ada di... Belum ada ya, Bu Reni? Ada di room chat sepertinya nih ya. Di room chat. Dari Ibu Lina saya bacakan, mohon izin bertanya Ustadz, di dalam surat apa saja di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa binatang atau hewan juga takut dengan hari kiamat? Di dalam surat apa saja? Iya, Ustaz. Saya belum bisa jawab ini dalam surat apa saja ini. PR buat saya ya, Ibu ya, pertanyaannya. Ya, yang tadi diantaranya, diantaranya tadi surat yang kita bahas ya. Adapun surat yang lain belum loadingnya belum nyambung nih loading di kepala saya. Ya. Ada yang rahes juga, Ustaz? Silakan. Bapak Muslim ya, silakan. Silakan Pak Muslim. Di unmute dulu Bisa Pak Muslim. Bisa dibuka unmute-nya Pak Muslim biar terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam Pak Muslim, silakan. Ya, sekarang adalah khair, Ustaz. Ini luar biasa, Ustaz, ya, tentang hari kiamat, Ustaz. Saya juga merinding tadi, Ustaz, sampai tafsirnya sampai banyak ya, Ustaz. Jazakallah khairan. Saya jadi teringat amalan-amalan saya apa sih? Masih satu butir apakah tidak ada. Nah, ini saya ingin sampaikan, Ustaz. Ini fenomena ini kalau dikatakan kiamat sugro, Ustaz ya. Kalau aneh pribadi, Ustaz, maafkan kalau salah. Nah, ini bagaimana sikap kita terhadap ya penantian lah kiamat ini kan luar biasa, Ustaz. Bayangkan seperti digulung tadi, Ustaz, gunung seperti di kertas gitu. Saya sampai tadi menangis gitu, Ustaz ya. Dalam arti ini
luar biasa. Nah, ingin saya sampaikan, ingin bertanya saja, bagaimana sikap kita terhadap penantian ini, Ustaz? Jadi apa yang kami lakukan? Saya pribadi apa yang kami lakukan ini sekarang? Ya. Dikatakan amalannya belum ada sebesar amalan Rasulullah, sahabat Rasulullah, bahkan para tabi'in. Nah, ini bagaimana, Ustaz? Bahkan tadi Ustaz bilang bahkan orang yang kiamat itu orang yang sudah berharta, berapapun dia terkait di dunia ini tidak ada artinya, kan, Ustaz ya. Nah, ini bagaimana sikap kami, saya dan istri dan keluarga menyikapi bukan walau alam bisawab, kapan datangnya hari kiamat kita yang ini yang pasti datang. Nah, ini menguatkan kami, Ustaz, sebagai hamba Allah, ya, mudah-mudahan Allah terima amalan kita. Nah, ini saya tadi nggak tahu apa ngomong, tapi harus ya Allah, ini dahsyat sekali kiamat ini. Nah, ini saya lihat. Dan kedua, tentang bagaimana tadi sedikit tadi Ustadz bilang zaman Rasulullah kan ada sahabat Umar bin Khattab yang menguburkan anaknya, Ustadz ya, kalau nggak tidak salah ya, Ustadz ya. Benar, Ustadz ya. Nah, itu bagaimana, Ustadz? Ini kemarin juga yang saya juga pribadi ini masih bertanya, dia menguburkan sampai dia sholat pun dia dia salam ke kanan, dia merasa gembira, dan salam kiri dia mengingat masa jahiliyah dia. Nah, ini yang bagaimana kita sampai seperti itu gitu, Ustaz. Saya pribadi belum, karena anak saya sekarang ini ya alhamdulillah Allah amanahkan 2, Ustaz. Yang perempuan kan kata tadi sebagai penolong, Ustaz ya. Nah, ini bagi mendidik anak ini kan sangat luar biasa, Ustaz. Cobaan, apalagi cobaan zaman sekarang ya. Saya seorang pekerja gitu. Nah, ini bagaimana, Ustaz, untuk mendidik anak perempuan ini sampai dia menikah gitu, Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Muslim. Pertanyaan yang bagus ya. Bagaimana sikap kita ya terhadap fenomena yang diceritakan oleh ayat Quran tadi? Yang menarik adalah Al-Quran ini kan berbicara tentang suatu ujung agar kita menyiapkan sebuah proses. Ini biasanya metode motivator juga begitu kan. Bagaimana caranya agar kita memiliki endurance, memiliki semangat yang luar biasa di dalam misalkan berbisnis. Mereka juga menggunakan metode Al-Quran ini, yaitu kita membayangkan diri kita di masa depan. Membayangkan pertama yang kita harapkan, atau kita membayangkan yang kita takutkan. Karena yang men-trigger manusia itu untuk melakukan sesuatu itu adalah dia menginginkan yang diharapkan terjadi atau ingin menghindari yang dia tidak harapkan. Jadi ayat Quran ini begitu luar biasanya ya, berbicara sampai ilmu Al-Quran ini entah itu sengaja atau seperti apa, ternyata orang-orang NLP cara berpikirnya pun mengikuti metode ini. Bagaimana cara kita membayangkan kita di masa depan, entah itu harapan, surga atau apa, atau yang kita takutkan, agar kita tidak terhindar, sehingga dengannya saat ini kita selalu ya melakukan sesuatu yang menyampaikan kita pada yang kita inginkan dan menghindarkan kita dari yang tidak kita inginkan. Nah, contoh misalkan ya, semua kita insya Allah kepengen sehat kan. Di hari tua misalkan kita nggak kepengen stroke misalkan. Kita nggak kepengen terkena jantung misalkan. Kita nggak kepengen pikun. Ya. Ketika itu semua dihadirkan kan, hadis senantiasa ending seperti itu yang kita takutkan. Mungkin dari sekarang kita akan rajin berolahraga. Mungkin dari sekarang kita akan menjaga kesehatan kita. Nah, inilah metode Al-Quran. Jadi sebuah ikhtiar itu ya itu terjadi antara ujung yang mendorong atau ujung yang terjadi. Jadi gini, ujung itu, tujuan itu dia punya 2 fungsi. Tujuan itu mendorong kita agar kita sampai ke sana, atau tujuan itu seperti mempertontonkan kepada kita tentang masa depan kita seolah-olah sudah terjadi. Wah, itu sangat luar biasa pengaruhnya. Maka yang perlu kita lakukan adalah sesuai dengan hadis Nabi. Saya bacakan hadisnya. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Badiru bil a'mali sab'an."
segeralah beramal sebelum datangnya 7. Jadi ayat Quran itu ketika berbicara tentang akhirat, ikhwati dan akhwat, mohon maaf saya tadi selalu lupa menyapa ikhwah di sini ya. Ya, karena minoritas di sini ikhwah ini. Ya, berarti di surga nanti yang mayoritas itu wanita ya. Amin, amin. Ya, yang terbanyak masuk Amin. masuk neraka itu memang wanita, tapi yang terbanyak di surga juga wanita. Umurnya 22 saat ya? Ya, jadi 22, 23. saya ulang lagi kan, selama ini kan Muda-muda. Ustadz banyak menyampaikan yang terbanyak di neraka itu wanita, tapi belum lengkap. Yang terbanyak di surga pun wanita. Nah, itu baru adil tuh ya kan? Iya kan? Jarang kan yang mengatakan yang rata-rata yang terbanyak di neraka itu wanita. Yes, karena mereka paling banyak jumlahnya. Berarti yang paling banyak pun di surga ya Mama menang nih. mama menang. Dan faktanya di pengajian lebih banyak mama ini. The power Ustadz, the power of mama. Dan di antara yang terbanyak masuk surga nanti ibu-ibu ini, majelis tazkiyah ini. Amin. Ketika Al-Quran berbicara tentang akhirat, ikhwah dan akhwat, Al-Quran tuh nggak pernah menyuruh kita dengan kata-kata yang lembek ya. Quran itu selalu bilang sari'u wasari'u. Cepatlah. Di ayat yang lain Quran itu mengatakan sabiqu. Sabiqu wasari'u. Ya. Kalau dalam hadis malah badiru. Bersegeralah. Cepat. Ya. Kalau urusan yang dunia, Al-Quran itu menggunakan redaksi berjalanlah di muka bumi. Berjalanlah. Itu artinya untuk sesuatu yang kekal, untuk sesuatu yang abadi, kita itu nggak boleh nunda-nunda. Kan ada kata hikmah yang berbunyi seperti ini. Kata hikmah yang berbunyi seperti ini. Carilah dunia seolah-olah hidup selamanya. Carilah akhirat seolah-olah mati besok. Itu kalau nggak paham maksudnya itu bisa bingung dengan kata hikmah itu. Tapi saya menemukan apa makna dari kata hikmah itu. Carilah dunia seolah-olah hidup selamanya. Nah, itu kata hikmah itu ingin mengatakan kalau dunia di santai aja, nggak perlu ente lari-lari lah. Karena ente hidupnya masih panjang untuk urusan dunia. Tapi kalau urusan akhirat seolah-olah mati besok, ente segera, cepat, jangan tunda. Nah, itu maksud daripada kata hikmah itu. Ya. Maka sikap kita adalah jangan pernah menunda untuk urusan-urusan akhirat. Bersegera. Ya. Karena penyesalannya beda dengan penyesalan kalau sesuatu yang bersifat duniawi. Itu penyesalannya ada batasnya. Penyesalan di akhirat itu penyesalan yang sebenar-benarnya penyesalan. Makanya ketika menyebut jiwa yang menyesal itu disebut hari kiamat. La uqsimu biyaumil qiyamah wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Nah, itu yang pertama ya. Jadi bersegera. Sehat sebelum sakit. Ya, kaya sebelum miskin. Maka kan gitu kan. Itu kan lapang sebelum sempit. Muda sebelum tua. Hidup sebelum mati. Karena gini, kalau yang positif-positifnya itu kita nggak maksimal, apalagi saat yang negatif-negatifnya itu telah datang, pasti nggak akan maksimal. Kalau waktu sehat aja nggak maksimal kok. Waktu lapang nggak maksimal. Waktu kuat nggak maksimal. Ya lebih susah lagi ente maksimal kalau udah jadi lemah, sakit-sakitan gitu. Jadi kalau mau kita saat ini beramal, saat kamu sedang sehat-sehat, saat kamu sedang muda, saat kamu sedang lapang seperti ini, cepatlah. Karena kalau kamu kehilangan, kamu akan lebih nggak mampu lagi untuk berbuat lebih terbaik. Nah, terus bagaimana caranya untuk bisa menyiapkan putri-putri kita, ya putra-putri, tapi karena ayat tadi putri bicaranya, itu menunjukkan bahwa memang mendidik anak putri itu tentu lebih sulit ya dibandingkan dengan anak putra ya, kira-kira begitu. Betul, Ustaz. Ya, cara terbaik ya sebenarnya kalau mau main aman enak di zaman sekarang tuh main aman. Saya termasuk yang main aman ya. Main aman itu artinya
anak kita masukkan di sebuah lingkungan yang baik. Artinya di sebuah tempat yang di situ aktivitasnya baik, kegiatannya 24 jam baik, maka itu cara yang paling aman dan mudah. Ya masuk pesantren maksud saya. Nah, itu karunia besar loh jamaah sekalian, pesantren. Apalagi di zaman COVID-19 ini, itu bersyukurlah kalau kita mau anak kita di pesantren. Tentu tidak sembarang pesantren. Tidak sembarang pesantren. Nah, itu ibaratnya kita menempatkan, kalau kita membersihkan barang yang terkena najis di tempat najis, itu bakalan kena najis lagi. Tapi kalau barang itu kita ambil, kita pindahin ke tempat yang bersih, di situ nggak ada najis, nggak ada kotor, kemungkinan dia bisa lebih mudah menjaganya. Nah itu main aman tuh begitu. Saya termasuk yang main aman. Karena saya tahu kemampuan diri saya seperti apa. Karena ustadz itu bukan suami yang baik. Ustadz seperti saya loh, nggak semua ustadz ya. Ustadz Jumharudin maksudnya ya. Bukan suami yang baik, karena lebih banyak nasihati orang daripada nasihati keluarganya sendiri. Lebih banyak untuk orang lain dibandingkan dengan keluarga sendiri. Maka saya tahu betul itu caranya yang mau cara aman tuh begitu. Dan ternyata antum kalau punya trik-trik untuk bisa masukin anak ke pesantren itu, kalau udah ketemu, kalau antum kreatif, itu banyak cara untuk membuat anak itu bisa masuk pesantren, entah itu dengan jebakan-jebakan, entah itu dengan hadiah-hadiah, entah banyak cara lah ya. Itu paling aman. Nah, kalau di luar itu adalah memang yang paling kuat yang membuat anak kita itu berubah adalah ketauladanan sebenarnya. Ketauladanan. Nah, orang yang mentauladani itu nggak mungkin nggak berakhlak mulia. Kalau orang menjadi teladan pasti akhlaknya mulia. Kalau orang berakhlak mulia pasti dicintai oleh anak-anak. Kalau kita dicintai oleh anak-anak kita akan mencintai apapun yang kita cintai. Kita cinta baca Quran, dia akan cinta. Kita cinta ilmu, dia akan cinta. Jadi yang paling sulit menjadi seorang ayah, seorang ibu adalah ketauladanan itu. Kita lebih banyak menceramahi anak ya. Padahal sebenarnya kalau kita mentauladankan, ceramah itu tidak terlalu dibutuhkan oleh anak. Ya. Mereka jauh lebih membutuhkan melihat akhlak mulia yang ada pada diri kita. Itu ya Pak Muslim ya. Ada yang kelewat nggak pertanyaan antum? Ya Ustaz, insya Allah Ustaz. Ya, menyemangati Ustaz sekarang. Ya. Ustaz. Ya, baik Ustadz, ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Seli. Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat At-Takwir? Apa tujuan Allah menurunkan surat At-Takwir? Tadi surat At-Takwir tadi berbicara tentang apa? Iya kan? Kemudian nanti pada pertemuan berikutnya itu berbicara tentang Al-Qur'an. Tentang Al-Qur'an. Kemudian berbicara juga tentang ya. Maka ini sesuatu yang didustakan oleh orang-orang kafir. Keempat hal ini. Mereka mendustakan hari kiamat. Mereka mendustakan Al-Quran. Mereka mendustakan Nabi Muhammad SAW. Maka turun ayat ini ya sebagai counter terhadap pendustaan mereka itu. Tadi di awal agak detail saya sampaikan, mungkin nanti karena ini diupload di YouTube, silakan bisa disimak lagi penjelasan yang agak lebar. Ya, itu kalau kita dilihat dari secara umum. Tapi secara khusus tadi tujuannya adalah Allah berbicara tentang ujung, ending, agar ending ini kita hadirkan di saat ini. Jadi kalau saya bilang tuh sampai sebelum sampai, ya. Sampai sebelum sampai. Jadi ketika seseorang menerima hadiah dari sebuah prestasi, pernah ditanya,
Bagaimana perasaanmu saat engkau menerima hadiah ini untuk pertama kali? Ya. Lalu yang mendapatkan hadiah ini berkata, ini bukan pertama kali, tapi ini udah ribuan kali saya menerima hadiah ini. Ah, nggak ada catatannya, perasaan kau juara baru hari ini? Iya, dalam alam kenyataan baru hari ini, tapi dalam alam pikiran, bahwa saat-saat seperti ini sudah setiap hari saya bayangkan dalam pikiran saya dan dalam benak saya. Itu saya hadirkan terus, saya bayangkan. Nah, ini hari yang kesekian kalinya. Jadi itu senantiasa ada dalam benak saya menerima hadiah ini, saya akan juara, itu sudah berulang kali itu ada di dalam pikiran saya. Jadi ini bukan yang pertama kali. Jadi biasa aja. Yang luar biasa itu justru saat saya belum menerimanya di hari ini. Tapi saat menerima hadiah itu ada senantiasa dalam benak dan pikiran saya. Jadi ini tujuan yang lebih apa ya? Lebih sempit. Kalau tujuan yang lebih besar tadi itu. Nah, jadi itu kira-kira tujuannya, Ibu. Silakan yang lain. Ya, baik Ustadz. Dari Ibu Husna, izin menyampaikan titipan pertanyaan. Apakah pada hari kiamat nanti setiap orang yang terzolimi di dunia diberi hak untuk menuntut balas dan bagaimana caranya? Ya, betul. Semua orang yang terzolimi itu nanti akan menuntut. Bahkan dia tidak akan melewati sirat itu sebelum hak-haknya. Sampai tadi kalau kita lihat isyarat dari ayat tadi, sampai hewan pun tadi mereka menuntut kisos, pembalasan gitu ya. Ya, pembalasan, cuma bedanya mereka setelah membalas mereka akan dijadiin tanah. Tidak ada lagi kehidupan bagi mereka. Kalau manusia tentu mereka akan abadi di surga atau akan abadi di neraka. Rasulullah SAW bersabda, ya, Atadruna manil muflis, kata Nabi kepada para sahabat, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Kata sahabat Nabi, al-muflisu fina man la mata'ala wala dirham. Orang yang bangkrut menurut kami Rasulullah nggak punya harta, nggak punya dirham, nggak punya kekayaan. Tapi Nabi mengatakan bukan itu. Innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bisalah wa siyam wa zakah. Wa ya'ti wa qad syatama hadza wa kadzafa hadza wa akala mala hadza wa sakfaka dama hadza wa yu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanati. Orang yang bangkrut itu kata Nabi adalah orang yang di hari kiamat membawa pahala ibadah ritual, bawa pahala ibadah sholat, bawa pahala ibadah puasa, tapi dia juga dulu di dunia menzalimi orang, mencaci orang ini, menuduh orang itu, memukul orang itu, memakan harta orang lain. Ya, lalu dia harus membayar orang-orang yang pernah dizalimi itu dari pahala-pahalanya. Apabila pahala dia untuk membayar, fa'idza faniyat hasanatuhu min qabli ayyuqdama alaihi, apabila telah habis pahalanya, sebelum dia bisa membayar semua orang-orang yang dizalimi, kata Nabi SAW, maka dosa dari orang yang dizalimi itu ya dipindahkan kepada orang yang zalim, karena dia nggak bisa membayarnya dengan pahalanya. Nah, jadi itulah yang disebut dengan orang-orang yang bangkrut. Orang-orang yang beribadah tapi dia tidak punya akhlak sosial, tidak punya kepedulian kepada orang lain, maka itulah yang akan terjadi. Ya. Caranya itu tadi. Jadi kita membayar dengan mata uang yang bernama pahala itu. Kalau belum lunas juga, maka dosa orang itu akan dipindahkan kepada kita. Ya. Baru kalau udah beres, baru kita bisa masuk ke dalam surga. Karena itu kita perlu meminta halalkan. Dalam hadis Nabi, siapa yang pernah menzalimi orang lain, hendaklah dia
minta halalkan di dunia. Sebelum tidak ada gunanya lagi harta dan benda untuk membayarnya, maka hendaklah dia minta untuk dihalalkan di dunia ini. Nah, dalam sebuah hadis disebutkan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Nani. Amalan apa yang bisa menjauhkan kita dari dahsyatnya kiamat? Ya. Amalan apa yang bisa menyelamatkan kita dari hari kiamat? Ya, seluruh amalan yang Nabi ajarkan untuk kita lakukan, ya, itu adalah bisa menyelamatkan kita di hari kiamat. Bayangkan dalam hadis disebutkan begini. Ittaqin nara walau bisyakki tamr. Selamatkanlah dirimu dari api neraka walaupun dengan setengah kurma. Jadi ada satu kurma itu kita potek. Itu kata Nabi, selamatkanlah dirimu dari api neraka itu walaupun dengan setengah kurma tadi. Nah, hadis ini ingin mengatakan la yahkiranna ahadukum ya minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talib. Janganlah seseorang di antara kalian itu meremehkan perbuatan baik ya walaupun hanya tersenyum berwajah ceria di hadapan saudara. Karena boleh jadi itu bisa menyelamatkan. Karena kita tahu seorang wanita pezina itu diampuni dosanya, dimasukkan ke dalam surga disebabkan dia memberikan minum kepada seekor anjing. Seorang wanita masuk neraka karena dia mengurung kucing, tidak diberi makan, tidak dilepas sehingga dia bisa mencari makan sendiri, atau diberi makan saat dikurung itu. Dua hadis itu hadis yang sahih. Nah, maka tentu jika amalan yang sepotek korma saja bisa menyelamatkan dari neraka, maka tentu amalan yang lebih besar dari itu akan jauh lebih. Artinya saya ingin mengatakan seluruh amalan baik jangan pernah diremehkan. Karena kita tidak tahu yang akan menyelamatkan kita itu amalan yang mana. Boleh jadi amalan yang kita anggap remeh itu karena itu kita ikhlas, kita tidak ujub, kita tidak riak karena amalan yang sederhana, yang nggak ada orang yang muji. Boleh jadi itu karena keikhlasannya. Boleh jadi amalan-amalan yang besar kita ujub, kita bangga, kita sombong. Boleh jadi itu tidak menjadi ahsanu amalah. Karena ahsanu amalah itu ikhlas, cirinya yang kedua dia mengikuti sunnah Nabi. Gitu. Ya baik Ustaz. Berikutnya dari Ibu Reni. Matahari dalam ayat tadi, apakah khusus pada matahari kita atau semua benda langit? Ya, matahari dalam ayat tadi khusus matahari kita. Ya, karena kan kalau matahari yang lain itu kan ada ayat yang berikutnya wa idzal kawakibun tatharat. Apabila bintang-bintang, planet-planet yang lain itu berjatuhan. Jadi bahasanya memang pakai matahari. Ya. Dan matahari itu sesuatu yang memang paling nampak di bumi dan paling dirasakan oleh penduduk bumi dampaknya terhadap kehidupan. Adapun yang lain-lain juga, tapi bukan istilahnya bukan matahari. Nanti ada bintang-bintang wa idzan nujumum kadarat. Ada juga planet-planet yang lain wa idzal kawakib. Jadi dengan bahasa yang lain, bukan dengan bahasa yang matahari. Ya. Pertanyaan ketujuh Ustadz dari Ibu Nazula. Mau tanya Ustadz, makna dari kuwirat apakah hanya matahari yang digulung atau bersamaan juga dengan bulan? Ya. Jangankan matahari ya, tempatnya seluruh benda-benda di langit itu digulung. Kalau tempatnya saja sudah digulung, itu pasti yang ada di situ udah hancur semua kan. Tadi wa idzas sama ukushitat. Apabila langit itu kushitat, dikuliti. Itu langitnya sendiri itu sudah hancur. Lalu bagaimana dengan yang benda-benda yang ada di situ? Dan kita tahu ya semua seperti ini, mohon maaf ini laptop saya ini
Kalau ada satu elemen misalkan kecil saya hilangin satu, maka laptop ini akan mati. Misalkan harddisknya saya ambil gitu ya. Atau kacanya ini, ya, displaynya ini, maka semuanya kehilangan fungsinya sudah. Karena antara benda-benda langit dengan yang lainnya itu dia menjadi sebuah harmonisasi, sebuah kesatuan yang seperti gini aja deh. Seperti hujan itu kan hasil koordinasi, hasil sebuah koordinasi antara berbagai macam ciptaan Allah. Ya matahari, ya gravitasi bumi, ya lautan. Ketika salah satu di antara itu disfungsi, maka yang lain akan kehilangan fungsi. Nah, cuma memang Al-Quran itu memberi bahasa-bahasa yang berbeda-beda untuk misalkan kalau matahari digulung, misalkan kalau bintang-bintang berjatuhan, misalkan. Tapi sebenarnya intinya ingin mengatakan cuma dengan bahasa-bahasa yang pengungkapannya berbeda supaya feel-nya berbeda gitu. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan ke-8 Ustadz dari Ibu Eli. Maaf Ustadz, ingin bertanya maksud dari jiwa-jiwa akan dikumpulkan dengan kelompoknya dan dinikahkan itu bagaimana Ustadz? Berarti nanti tidak berkumpul dengan keluarga dari dunia. Oh iya. Jadi dinikahkan itu ya artinya kalau dia punya istri yang juga ahli surga, ya tentu dia dinikahkan kepada bidadari yang tercantik, yaitu istrinya. Karena bidadari yang tercantik itu justru bukan bidadari yang diciptakan di surga itu, tetapi bidadari yang tercantik itu justru bukan min hurin ain, tapi min hurin tin. Nah itu Bu Ambar pasti paham tuh kalau saya bilang min hurin tin ya. Bidadari yang tercipta dari tanah ini. Kalau yang di surga itu min hurin ain. Kenapa? Karena bidadari di sana ya cakep, mereka nggak melalui sebuah proses perjuangan. Sebagaimana wanita-wanita soleha di dunia ini, mereka harus menghadapi berbagai macam ujian hidup, ya mendidik anak-anak segala macam ya. Maka ketika mereka dimasukkan ke surga, maka mereka lah bidadari yang tercantik ya. Makanya di akhirat nanti kita ini, badan kita pun ini dia mengalami perubahan ya. Mengalami perubahan. Jadi nggak ada yang tua, kemudian makin hari makin cantik, makin hari makin cantik, makin hari makin cantik. Nah, kalau di dunia ini makin hari makin jelek, makin hari makin jelek. Ya itu yang terjadi. Nah, kalau ibu atau bapak termasuk ahli surga dan pasangannya ahli surga, nggak usah khawatir. Nah, cuma memang laki-laki itu mendapatkan selain bidadari yang tercantik istrinya itu, dia mendapatkan bidadari yang lain. Mungkin ibu-ibu akan berkata, "Duh, gimana nanti cemburu saya nanti." Nah, itulah saya bilang kecemburuan itu di akhirat nanti sudah nggak ada. Yang namanya kecemburuan di akhirat itu berarti akhirat itu masih menyimpan rasa sedih dong surga. Nggak ada lagi, ibu cemburu itu udah nggak ada lagi. Nah, seperti ibu sakit udah nggak ada lagi. Buang air besar, buang air kecil udah nggak ada lagi. Jadi semuanya isi. Memang perempuan itu justru tidak diberikan bidadara. Karena wanita itu memang dia tabiatnya, wataknya, dia tidak merasa prestis punya suami lebih dari satu. Mana ada perempuan yang merasa bangga, nih suami gue 4, 2, nggak ada begitu kan? Iya kan? Itu bagi perempuan itu sesuatu yang aib, yang begitu itu ya. Beda dengan laki-laki gitu ya. Belum punya aja dia udah ngomongnya kemana-mana. Gitu. Iya, jadi ada yang ketawa ini. Ustaz luar biasa. Iya. Nah di surga nanti nggak ada kecemburuan. Ya, nggak ada kecemburuan, nggak ada sakit hati, nggak ada sakit hati, baperan itu nggak ada, udah
Ya, jadi yang penting ibu masuk surga aja lah, insya Allah menjadi bidadari yang mengalahkan bidadari yang di surga nanti. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah Ustadz, semua pertanyaan di kolom chat dan tadi Pak Muslim bertanya sudah dijawab semua sama Ustadz. Acara sudah kita lewati hingga tiba di penghujung. Akan dipimpin langsung oleh Ustadz Jumhar. Dipersilakan kembali Ustadz Jumhar. Mari kita tengahkan tangan. Astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi bagi li jalal. Allahumma ja'al khaira ayyamina yawma nalqaq. Ya Allah, jadikan sebaik-baik hari kami adalah hari berjumpanya kami dengan Engkau. Ya Allah, adalah penutup. Usia kami adalah akhirnya. Ya Allah, jadikan kehidupan di dunia ini, ya Allah, menambah bekal kebaikan bagi kami, ya Allah. Jadikan kematian kami suatu saat nanti macam keburukan, ya Allah. Ya Allah, kumpulkan kami nanti di akhirat, di surga bersama Rasulullah, bersama siddiqin, wasyuhada'i wassalihin. Allahumma hsyurna ma'ahum, ya Allah. Allahumma ja'alna fil jannati ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma dzakirna bil mauti kulla sa'ah. Allahumma arhamna yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun. Allahumma asturna fawqa al-ardi wa tahta al-ardi wa yawma al-ardi 'alaik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa taubatan nasuha wa rizqan tayyiban. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih buat Bu Nia, Ustazah Ambar, Bu Husna. Insyaallah jazakumullah khairan Ustaz, Pak Muslim. Pak Muslim, terima kasih Pak Insyaallah. Muslim dan Ikhwan juga yang bergabung, terima kasih. Anda pamit ya. Assalamualaikum. Ya, Baik, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.